Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian yang saya banggakan, pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, Pak Guru akan membahas apa yang sudah kita pelajari, yang sudah Anda pelajari selama ini. Pada kesempatan ini langsung dari video Pak Guru. Oke, masih ada beberapa pertanyaan dari teman Anda SMS secara pribadi. Nah, pada kesempatan ini mudah-mudahan Anda bisa lebih memahaminya nanti. Oke. Saya ingin kembali ulang dari konsep yang paling sederhana, konsep nilai mutlak, siswa sekalian. Pak, jika kita menyatakan jarak, kita tidak pernah menggunakan bilangan negatif. Misalnya di peta ini ada lokasi SMA Negeri 1 Selong dengan SMA Negeri 3 Selong. Hanya jaraknya 500 meter. SMA Negeri 3 Selong di sebelah timur dari SMA Negeri 1 Selong. Jaraknya adalah 500 meter. Kemudian ada juga di sini misalnya rumah makan Rasbani ya. Misalnya jaraknya 50 meter. Ya, 50 meter ke arah timur. Bukan karena letaknya di sebelah timur, sekarang jarak Rasbani ke SMA 1 Selong negatif 50 meter, kan tetap positif ya. Jadi jarak itu dinyatakan dengan positif. Dalam matematika ya, konsep yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang negatif berubah menjadi positif ya, dan yang positif ya tetap menjadi positif adalah konsep nilai mutlak. Nah, dilambangkan seperti ini ya. Bacanya mutlak 5 sama dengan 5, mutlak negatif 3 adalah 3, mutlak setengah adalah setengah, negatif mutlak negatif 0,25 adalah 0,25. Nah, mutlak 0 adalah 0. Oke. Nah, berdasarkan contoh ini ya, kita bisa memahami definisi nilai mutlak seperti ini ya, bahwa nilai mutlak X adalah X jika X lebih besar atau sama dengan 0, negatif X jika X kurang dari 0. Jadi kalau kita cocokkan di sini, kita contohkan negatif 3. Kenapa jadi 3? Oke, coba. Mutlak negatif 3. Mutlak negatif 3. Kita ganti dengan negatif 3. Karena negatif 3 lebih kecil daripada 0, maka masuknya di sini. Yang bawah ini, bukan yang atas. Sehingga mutlak negatif 3 sama dengan negatif 3. Intinya positif 3 ya. 3. Jadi kalau kita ilustrasikan dengan sebuah garis bilangan, itu negatif 5 juga bisa diterjemahkan sebagai jarak 5 terhadap 0. 5 terhadap 0. Jarak 5 terhadap 0, 5. Jarak negatif 3 terhadap 0, itu 3. Nah, ini jarak negatif 0,2 ke 0 adalah 0,2.
Sini mutlak negatif 0,2 ya, adalah jarak negatif 0,2 ke titik 0 adalah 0,2 ya, dan seterusnya. Oke. Nah, di file yang Pak Guru kirim bahwa Anda dapatkan sifat-sifat nilai mutlak seperti ini, bahwa mutlak negatif X sama dengan mutlak X sama dengan akar X kuadrat, mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi kalau mutlak dikuadratkan sama saja dengan bentuk itu X dikuadratkan. Ini ya, mutlak ini Y bisa dibalik, ditukar tempatnya, mutlak X kali Y adalah mutlak X kali mutlak Y ya, dan seterusnya. Mungkin yang dua terakhir ini agak membayangkan, kita akan membahasnya nanti. Oke, saya kemudian beralih ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi sebelumnya saya mulai dari bagaimana cara kita menggambar grafik fungsi linear sebagai dasar untuk menggambar grafik nilai mutlak ya. Nah, grafik fungsi linear ini sejak SMP sudah Anda pelajari ya. Misalnya kita akan menggambar Y sama dengan 4 gimana, Y sama dengan X plus 4 gimana, seterusnya. Nah, untuk Y sama dengan 4 ini, nah gambarnya seperti ini ya. Ini ada Y sama dengan 4. Grafik Y sama dengan 4 adalah berupa garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini garis Y sama dengan 4. Jadi kalau Y sama dengan 3, di sini dia sejajar dengan garis dengan sumbu X sini. Nah, demikian juga kalau X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3 itu garis yang sejajar dengan sumbu Y, sini dia sama dengan 3. Ini kan 3 nih ya. X sama dengan negatif 2 berarti di sini. Oke, jadi untuk Y sama dengan 4, grafiknya adalah ini yang oranye ini sejajar dengan sumbu Y. Berikutnya, gimana grafik Y sama dengan X plus 4 ya. Waktu SMP Anda sudah mempelajarinya. Anda dengan cara menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Kan ini adalah grafik Y sama dengan X plus 4. Nah, ketika X ini 0, maka Y sama dengan 4, maka titik potongnya dengan sumbu Y adalah 0,4. Titik potong dengan sumbu X didapat ketika Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, maka X berapa yo? Negatif 4 ya. Sehingga titik potongnya dengan sumbu X adalah negatif 4,0. Nah, gambarnya ini yang oranye. Kemudian yang terakhir, grafik Y sama dengan 2x min 6 ya. Ini titik potongnya dengan sumbu X didapat ketika Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 2x min 6. 2x sama dengan pindah ruas ini ke 6, X sama dengan 3.
sehingga titik potongnya dengan sumbu X adalah 3,0, potongnya dengan sumbu Y didapat ketika X sama dengan 0, ya, sehingga 2 kali 0 sama dengan 0, 0 min 6, di negatif 6. Nah, ini dia, ya, ini adalah grafik 2X min 6. Oke, siswa sekalian, ini sudah Anda pelajari waktu SMP, ya. Jadi kalau Y sama dengan 4, Y sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan seterusnya, itu garis yang grafik yang berbentuk garis yang sejajar dengan sumbu Y, ya. Nah, nanti Anda belajar tentang gradien dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Grafik nilai mutlak itu sendiri sekarang. Nah, Y sama dengan X plus 4. Grafik Y sama dengan X min 4. Nah, kalau tadi grafik Y sama dengan X plus 4 adalah seperti ini. Ini Y sama dengan X plus 4. Bagaimana dengan grafik Y sama dengan mutlak X plus 4? Ya. Nah, karena nilai mutlak itu sifatnya menegatifkan yang positif, maka grafik dari Y sama dengan X plus 4 bisa Anda peroleh dengan cara menggambar grafik Y sama dengan X plus 4 dulu, yang tadi, ya. Grafik Y sama dengan X plus 4 dulu, kemudian baru menggambar mutlak Y sama dengan mutlak X plus 4. Dengan cara apa? Dengan cara positifkan yang bawah-bawah ini nanti. Yang bawah-bawah di sini itu naik ke atas, ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi Y sama dengan X plus 4 kan yang ini. Yang ini, yang terus ini. Nah, ini grafik dari Y sama dengan X plus 4. Nah, sekarang untuk grafik Y sama dengan mutlak X plus 4, yang ini dinaikkan. Ini, jadi dicerminkan dengan sumbu X. Ini min 7, berapa nih? Min 3 naik menjadi ini, dicerminkan menjadi di sini. Ini dicerminkan menjadi di sini. Ini dicerminkan dari sini. Nah, nanti titik-titik hasil cermin itu dihubungkan, set. Oke, jadi grafik Y sama dengan X plus 4 ini berbentuk seperti ini, yang oranye ini. Ini bukan bagian dari grafiknya, ya. Nah, ini yang oranye ini. Ini bentuknya seperti huruf P, ya, patah dia. Kemudian naik. Oke. Nah, sekarang gimana kalau grafik Y sama dengan 2X plus 5? Tadi udah kita gambar. Grafik Y sama dengan 2X plus 5. Sekarang gimana dengan grafik Y sama dengan 2X plus 5? Oke. Nah, seperti ini dia. Nah, sama dengan sumbu X, sumbu Y untuk garis Y sama dengan 2X plus 5 tadi udah didapat. Aslinya ini dia grafik 2X plus 5, ya. Ini GX atau Y bolehlah. Y sama dengan 2X plus 5. Sekarang untuk mendapatkan mutlak Y sama dengan 2X plus 5 tinggal dicerminkan kayak tadi. Ini cerminannya set. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama. Nah, ini Pak Guru untuk menggambar grafik ini menggunakan aplikasi GeoGebra namanya, ya. Nah, sekalian, ini adalah grafik versi nilai mutlak. Nanti akan kita manfaatkan untuk menyelesaikan samaan maupun pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan grafik.
Oke, kita lanjutkan sekarang siswa sekalian. Bagian kedua yaitu persamaan nilai mutlak. Ya, ada persamaan linier, ada persamaan kuadrat dan seterusnya. Sekarang kita akan mempelajari persamaan nilai mutlak. Jadi melibatkan nilai mutlak ya. Oke, ini contoh. Nah, bagaimana menyelesaikan mutlak X min 2 sama dengan 3 ya. Nah, karena mutlak itu positif ya, mempositifkan, jadi kemungkinan di dalam tanda mutlak ini adalah bisa 3 ya, bisa 3 dan bisa min 3. Oke, kalau X min 2 sama dengan 3, kita selesaikan satu persatu saja dulu. Maka tadi X sama dengan 3 plus 2, sama-sama ditambah 2 ya. Akhirnya ini seakan-akan pindah ruas gitu. Nah, menjadi X sama dengan 5. Nah, kemungkinan yang kedua bahwa X min 2 adalah negatif 3 ya. Nah, nanti negatif 3 kan sama dengan 3 kan. Jadi yang di dalam tanda mutlak itu adalah negatif 3. Setelah kita lanjutkan. Nah, ini tidak luas seakan-akan, maka X sama dengan negatif 1. Jadi kita dapatkan dua solusi. X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 1. Lanjut siswa sekalian, sekarang contoh yang kedua, gimana menentukan solusi 2x plus 5 sama dengan 7 ya. Nah, ini Pak Guru ambilkan cara yang paling praktis di antara cara-cara itu ya. Bisa dengan cara garis bilangan, bisa dengan cara sama-sama dikuadratkan. Sekarang Pak Guru ini adalah dengan cara memakai konsep nilai mutlak ya. 2x plus mutlak 2x plus 5 sama dengan 7. Nah, seperti tadi 2x plus 5 bisa bernilai 7 ya. Di dalam tanda mutlak itu nilai 7. Kemudian plus 5 pindah ruas menjadi negatif 5 ya. Jadi 2, 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Kemudian 2x sama dengan 2 berakibat sama-sama dibagi 2, jadi menjadi 1. Nah, atau ya, di dalam tanda mutlak itu bernilai negatif 7 ya. Nah, kemudian pindah ruas negatif 7 min 5 negatif 12 sama-sama dibagi 2 ya, negatif 6. Jadi solusinya adalah negatif 6 dan 1. X sama dengan negatif 6 dan X sama dengan 1. Nah, sekarang ya Pak Guru akan coba membahas ini, menyelesaikan ini dengan cara grafik. Bagaimana menyelesaikan masalah ini, keduanya ini dengan cara grafik? Maknanya apa? Jadi dengan metode grafik itu mencari solusi X min 2 sama dengan 3, mutlak X min 2 sama dengan 3 adalah mencari titik potong grafik Y sama dengan mutlak X min 2 dan Y sama dengan 3. Jadi ini sebenarnya adalah dua fungsi nilai mutlak, yang ini kemudian fungsi linier. Nah, bagaimana menggambar ini? Tadi sudah. Bagaimana menggambar Y sama dengan 3? Nah, ini adalah garis yang sejajar dengan simbol X tadi ya. Nah, apabila kita gambar seperti ini,
sekalian. Ini adalah Y sama dengan 3. Kemudian ini adalah grafik Y sama dengan mutlak X min 2. Ini ada. Oke, titik potongnya adalah negatif 1,3 di A dan titik B 5,3. Nah, solusinya adalah kita temukan karena titik potongnya negatif 1,3, solusinya dalam X. Jadi yang negatif 1 ini yang diambil. Nah, ini kan titik negatif 1,3 nih. Negatif 1 tingginya 3. 5 tingginya 3. Yang diambil adalah negatif 1 dan 5. Ya, sama seperti tadi. Ya, jadi solusinya adalah X sama dengan negatif 1 dan 5. Oke, selanjutnya dengan metode grafik, sekali lagi gimana menyelesaikan mutlak 2x plus 5 sama dengan 7 adalah mencari titik potong grafik Y sama dengan mutlak 2x plus 5 dan Y sama dengan 7. Ya, jadi Anda gambar dulu grafik Y sama dengan mutlak 2x plus 5, ya, baru dipotongkan dengan Y sama dengan 7. Nah, grafiknya seperti ini sekalian. Potongnya adalah negatif 6,7 dan 1,7. Dengan demikian solusinya adalah negatif 6 dan 1. Jadi yang pertama itu adalah negatif 1 dan 5. Kemudian yang kedua negatif 6 dan 1. Tes dengan yang kita peroleh tadi, kita lihat ulang. Nah, ini ya, negatif 1 dan 5 ya. Kemudian di sini negatif 6 dan 1. Kita lihat. Nah, tuh negatif 1 dan 5. Kemudian yang kedua adalah negatif 6 dan 1. Jadi jawaban Anda nanti tinggal dilihat ya. Ini titik ini ada lurus dengan negatif 6. Nah, ini lurus dengan 1. Jadi bagian X-nya ini yang diambil. Nah, tentu saja gambar kalian harus tepat ya. Sehingga Anda betul-betul melihat negatif 6 itu. Kalau tidak tepat bisa jadi nanti tidak jelas kelihatan titik potongnya ini. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan persamaan nilai mutlak tipe mutlak. Kalau tadi mutlak dan linier. Ya, kalau sekarang bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak ya, yang kedua ruas mengandung mutlak dan mutlak. Ya, ini ada di buku ataupun di file yang sudah Pak Guru bagikan. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Sekarang Pak Guru pilih adalah dengan metode sama-sama dikuadratkan. Jadi sekarang kedua ruas ini sama-sama dikuadratkan. Sama-sama dikuadratkan. 4 kuadrat sama dengan mutlak 2x min 6 kuadrat. Nah, sifat nomor berapa tadi itu ya? Di awal sudah Bapak Guru sampaikan bahwa nilai mutlak dikuadratkan sama saja dengan tanda mutlaknya itu dihilangkan kuadrat. Sama dengan itu. Nah, sekarang berikutnya ini siswa sekalian bisa menjabarkan I plus 4 kuadrat sama dengan I kuadrat tambah 8x plus 16 sama dengan 2x min 6 kuadrat dan seterusnya. Tetapi Pak Guru pilih sekarang memindahkan ruas saja dulu.
Ya, tidak Pak Guru jabarkan. X plus 4 kuadrat min 2x min 6 kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian nih sekarang gimana nih? Gimana nih siswa sekalian? Sehingga dapat gini. Ya. Nah, itu diingat bahwa A kuadrat min B kuadrat waktu SMP adalah A plus B dikali A min B. Ya. Nah, ini bentuk sekawan kan, A plus B, A min B kalau dikalikan hasilnya sederhana, A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini A, ini B, A kuadrat min B kuadrat, berarti A plus B, ya, A plus B berarti X plus 4 ditambah 2X min 6, ya, dikali A min B, berarti X plus 4 dikurangin 2X min 6, ya, sama dengan 0 tadi. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Nah, X tambah 2X menjadi 3X. 4 min 6 menjadi min 2. X min 2X menjadi min X. Ya, X min 2X dibuka kurungnya, X min 2X jadi min X. 4 min negatif 6. Jadinya plus ya. Jadi 4 plus 6 jadinya 10 sama dengan 0. Oke, setelah ini maka 3x min 2 sama dengan 0 atau min x plus 10, ya, negatif x plus 10 sama dengan 0. Nah, yang berakibat x sama dengan 2/3 atau x sama dengan 10. SMP ini ya, portal cari solusi dari persamaan kuadrat. Oke, jadi solusi dari X plus 4 mutlak X plus 4 sama dengan 2X min 6 adalah X sama dengan 2/3 atau X sama dengan 10. Oke, kan sekalian? Jadi bagaimana menyelesaikan ini? Ada beberapa cara, Pak Guru pilih sama-sama kuadratkan karena itu yang relatif mudah. Tapi ada langkah yang setelah sampai di sini Pak Guru tidak menjabarkan X kuadrat tambah 8X plus 6 terus 4X kuadrat min berapa nih, 24X plus 36, enggak, tetapi pindah ruas dulu ya. Ini tadi tidak Pak Guru jabarkan, tetapi pindah ruas dulu ini ke sana, ya, sama-sama dikurangin 2X min 6 lah. So, ya, ini dikurangi 2X min 6, di sini dikurangi 2X min 6 kuadrat, jadinya ini dikurangi 2X min 6 hasilnya 0. Biasa yang sudah terlanjur Anda gunakan pindah ruas, tidak apa-apa lah. Ya, jadi solusinya adalah 2/3 dan 10. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan bentuk mutlak 2X min 4 sama dengan X plus 5. Apa bedanya dengan ini? Kalau ini yang pertama tadi mutlak. Sekarang mutlak dan bukan mutlak. Nah, di sana dikerjakan dengan sama-sama dikuadratkan. Ya, bisa ya. Nah, untuk diperhatikan oleh siswa sekalian bahwa dua persamaan bisa dikerjakan dengan sama-sama dikuadratkan ketika kedua isi sudah sama-sama positif ya. Jadi pertama tadi karena mutlak itu kan pasti positif, yang kedua pasti positif karena sama-sama mutlak. Jadi aman kita sama-sama kuadratkan. Nah, pada bagian ini X plus 5 itu hasilnya ketika X dimasukkan nanti belum tentu positif, sehingga belum aman. Tapi bisa kita lakukan dengan cara sama-sama dikuadratkan, ya, sama-sama dikuadratkan dengan syarat bahwa ini harus positif, lebih besar atau sama dengan 0. 0 boleh ya, 0 boleh gitu. Ini sama saja dengan X lebih besar sama dengan negatif 5.
Jadi bentuk ini boleh sama-sama dikuadratkan dengan syarat X plus 5 ini lebih besar atau sama dengan 0 ya, atau X lebih besar sama dengan negatif 5. Seperti dari sini menjadi ini. Jadi ini pindah ya, pindah ruas yang plus 5 itu di negatif 5. Oke. Setelah itu, nah seperti sifat yang sama tadi, bahwa mutlak kuadratkan sama saja dengan tidak ada mutlak dikuadratkan. Nah, lagi kita pakai sifat ini, kita pindahkan ruasnya dulu sama dengan 0 ya, 2x min 4 kuadrat min x plus 5 kuadrat, kemudian dijumlahin 2x min 4 tambah x plus 5, kemudian dikurangin 2x min 4 dikurangin x plus 5 sama dengan 0 ya. Jadi hasilnya gimana? 2x tambah x 3x, negatif 4 tambah 5 1 ya, kemudian 2x min x min 4 min 5 min 9 ya. Jadi 2x tambah x hasilnya adalah 3x plus 1, kemudian 2x min 4 min x plus 5 x min 9. Akatnya x berapa nih? X sama dengan negatif 1/3, X sama dengan 9 ya. Tuh ya. Oke, X sama dengan, ini plus itu berubah menjadi negatif, yang negatif berubah menjadi positif ya waktu SMP. X sama dengan min 1/3 atau X sama dengan. Oke, jadi siswa sekalian, bahwa solusinya adalah min 1/3 atau X sama dengan 9. Nah, stop, jangan dulu. Bahwa setelah kita mendapatkan solusi ini, ingat syaratnya tadi, bahwa X itu harus lebih besar atau sama dengan negatif 5. Apakah negatif 1/3 lebih besar dari negatif 5? Apakah 9 lebih besar dari atau sama dengan negatif 5? Nah, kebetulan pada soal ini kedua-duanya memenuhi ya. Ya, kedua-duanya memenuhi syarat X lebih besar sama dengan negatif 5. Ya, pada soal ini, pada kesempatan lain, soal yang lain mungkin nanti tidak memenuhi kedua-duanya, atau satu saja yang memenuhi ya. Nah, jadi sekalian, bahwa solusi dari mutlak 4 sama dengan X plus ada solusinya 2/3,10. Yang pertama, yang kedua ini. Nah, ini diingat karena sekarang kita juga akan mencoba menyelesaikan ini dengan cara grafik ya. Akan kita coba menggambar ini dengan metode grafik, duanya. Oke. Jadi sama ya, dengan metode grafik cari solusi mutlak X plus 4 sama dengan 2x min 6 mutlak 2x min 6 adalah mencari titik potong grafik Y sama dengan mutlak X plus 4 dan Y sama dengan mutlak 2x min 6. Ini digambar, titik potongnya mana? Nah, itulah solusi. Nah, seperti ini siswa sekalian. Ya, yang biru ini adalah X atau Y sama dengan mutlak X plus 4. Yang oranye ini adalah mutlak 2x min 6. Titik potongnya adalah AA dan B. A itu berapa nih? 0,67. Ini pembulatan dari 0,66666 ada 2/3 ya.
Ini adalah 2/3, 2/3. Kemudian 10,14. Solusinya adalah ambil yang positif. Ya. Ambil yang bagian X. Bagian X-nya adalah 2/3, bagian X-nya adalah 10. Jadi solusinya adalah titik potongnya adalah 2/3 yang diambil ya. Solusi titik potongnya adalah 2/3, 2/3, 10,14. Solusinya adalah berapa? 2/3 dan 10. Oke. Ya mungkin tadi belum kita uji ya di cara aljabar tadi sebelumnya. Coba kita menggunakan 10. Betul enggak 10 itu solusi? 10 tambah 4, 14. 2 kali 10, 20 kurang 6, 14. Mutlak sama-sama 14. Oke, betul ya. Nah juga yang ini. Ya, jadi solusi dari ini adalah mencari titik potong kedua. Oke. Selanjutnya adalah yang kedua. Nih, yang tadi itu. Metode grafik mutlak 2x min 4 sama dengan x plus 5 adalah mencari titik potong grafik ini dengan ini. Ya. Nah, tadi sudah kita gambar ya. Kalau ini mutlak dan sama dengan mutlak, jadi sama-sama berbentuk P. Kalau ini sekarang yang satu berbentuk P, yang satu lurus. Ya, ini yang apa nih? Ungu. Ungu ini adalah persamaan Y sama dengan X plus 5. Kemudian yang oranye ini adalah persamaan mutlak 2x min. Nah, solusinya adalah berapa? Yuk, berapa? Min 1/3 dan 9. Ya. Mungkin ada siswa yang bertanya ini, bagaimana kita mendapatkan gambar yang tepat untuk begini? Bagaimana cara menggambarnya? Anda bisa menggambarnya pakai kertas bercetak. Yang lebih teliti bisa menggunakan kertas milimeter blok itu ya. Tapi kalau mau memakai aplikasi juga tadi Pak Guru katakan bisa menggunakan GeoGebra ya. Mungkin pada kesempatan akhir dari pembicaraan kita Pak Guru akan berikan sepintas cara mendapatkan grafik-grafik ini dari GeoGebra. Oke, jadi dua contoh ini ya siswa sekalian, mencari solusi mutlak sama dengan mutlak X plus 4 sama dengan mutlak 2x min 6 adalah tadi ini potongnya, ini adalah titik potong. Oke, sekarang bagian pertidaksamaan. Jadi kita sudah dapat dua konsep ya. Pertama konsep nilai mutlak, kemudian yang kedua nilai mutlak tadi, kemudian sekarang bagian ketiga adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Nah ini Pak Guru kembali menggunakan fungsi mutlak yang tadi yang sebelumnya. Ya, jadi ini soal yang sebelumnya sama dengan, tapi sekarang saya Pak Guru ganti dengan pertidaksamaan. Ya. Tentukanlah solusi X plus 4 lebih kecil dari mutlak 2x min 6. Oke, kira gimana? Jadi Pak Guru kembali menggunakan cara sama-sama di kuadratkan ke ruas ya. Jadi itu dengan yang tadi, cuman sama dengannya berubah menjadi ini ya, pindah ruas, kemudian X plus 4 ditambah, setelah ini pindah ruas ya siswa sekalian, lebih kecil daripada 0, X tambah 2X
4 tambah X tambah 2X, kemudian 4 ditambah min 6 nanti ya. Jadi X plus 4 ditambah 2X min 6 jadinya ini. Kemudian ini dikurangin ini ya. Ini berapa nih? 3X min 2 ya. Ini min X plus 10. Min 2X min X 4 min plus 10. Jadinya 3X min 2 plus 10. Nah, pada bagian ini sekarang gimana menyelesaikannya? Nah, dengan menggunakan garis bilangan kita coba sekarang dengan 0. Apakah 0 memenuhi enggak? 3 kali 0, 0, negatif 2. Ini min 0 tambah 10. Ini hasilnya tadi negatif 2. Negatif 2 kali 10, negatif 20. Oke, jadi ini sama dengan lebih kecil dari 0. Negatif 2 kali 10 hasilnya adalah apa? Negatif 20, lebih kecil daripada 0, memenuhi ya. Nah, jadi solusinya adalah karena 10 lebih kecil dari 2/3, berarti X lebih kecil dari 2/3 atau X besar dari. Oke, kemudian seperti ini. Hal berikutnya tadi soal yang tadi lagi Pak Guru pakai ini mengganti sama dengan tanda lebih besar atau sama dengan ya. Oke, sama-sama dikuadratkan ya, sama-sama dikuadratkan. Nah, jadinya sekarang mutlak ini bisa ganti dengan kurung dua biasa ya, dengan syarat X lebih besar sama dengan negatif 5 ya. 2X min 4 kuadrat sama dengan ini. Lanjut ini ya, pindah ruas. Lanjut 2X min 4 X plus 5, kemudian 2X min 4 min X plus 5. Lanjut 2X plus X 3X min 4 plus 5 1. 2X min X X min 4 min 5 min 9. Nah, pakai garis bilangan sebenarnya di sini ya, harus ada garis bilangannya Pak Guru ya. Guru harus menambahkan di sini sebenarnya pakai garis bilangan ya. Nah, sekarang kita uji dengan 0. 3 kali 0 tambah 1 1, 0 min 9. Nah, berarti 1 kali negatif 9 negatif 9. Apakah lebih besar sama dengan 0? Ya, maka daerah di mana 0 berada itu tidak memenuhi ya, batasnya min 1/3 dan 9. Jangan ambil yang ada nolnya. Jadi ini dia. Nah, digabunglah dia dengan syarat tadi, X lebih besar sama dengan negatif 5 ya. Oke ya, harus memenuhi syarat tadi, sehingga apabila digabung maka solusinya adalah ini. Oke, nah mungkin bagian ini nanti Pak Guru perlu berikan tambahan khusus, mungkin operator khusus ya. Bagian ini tadi pakai garis bilangan semestinya ya. Nah, tapi tidak apa-apa untuk sementara, ini yang penting langkah-langkah ini dulu. Nah, sekarang kita kembali akan mencoba mengambil grafik yang tadi secara grafik. Apa artinya, bagaimana mencari solusi X plus 4 lebih kecil dari 2X min 6. Kalau grafiknya sudah kita ketahui
Gimana melihat solusi dari mutlak X plus 4 lebih kecil dari mutlak 2X min 6? Secara grafis itu artinya adalah mencari batas-batas nilai X sehingga grafik Y sama dengan mutlak X plus berada di bawah Y sama dengan mutlak 2X min 6. Karena ini lebih kecil maka di bawah. Tapi kalau dia lebih besar misalnya, ya lebih besar maka di atas. Ya, jadi mencari solusi X plus 4 lebih kecil dari mutlak X min 6 adalah mencari batas-batas X ya. Sekali lagi ya, batas-batas X. Bukan Y, batas-batas X. Sehingga grafik ini, grafik Y sama dengan mutlak X plus 4 di bawah dari grafik Y sama dengan 2X min 6. Nah, coba yuk. Coba sekalian perhatikan. Grafik Y sama dengan mutlak X plus 4. Mana? Ini atau ini? Oh ya, yang warna biru. Warna biru, ini warna biru. Sedangkan Y 2X min 6 yang warna oranye. X plus 4 di bawah. Berarti yang warna biru berada di bawah warna oranye. Pada interval mana? Yuk. Perhatikan. Pada daerah mana? Yang biru berada di bawah. Nah, kalau pada daerah dari sini sampai sini, nah ini sampai ini, biru yang di atas. Ini atas, ini bawah. Tetapi kalau ini ke sana dan seterusnya dan ini ke sana, biru di bawah. Jadi ini berapa nih? 2/3 ya. X lebih kecil dari 2/3 atau X lebih besar dari 10. Nah, jadi ini tinggal melihat saja, sebenarnya enak dengan metode grafik ini ya. Tinggal dilihat saja mana pada daerah mana mutlak X plus 4 atau yang biru ini berada di bawah dari yang oranye. Nah, berarti ini dan nah, persis dengan yang tadi ya. Ingat ya, X lebih kecil dari berapa nih? 2/3 dan X lebih besar dari 10. Ingat tadi. Nah, nih. X lebih kecil dari 2/3 atau X lebih besar dari 10. Ini kita kerjakan dengan cara aljabar. Dan ini kita kerjakan dengan cara grafik. Ini. Kemudian. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, jadi solusinya adalah X lebih kecil dari 2/3 ya tadi ya. Selanjutnya siswa kalian mencari solusi dari 2X min 4 lebih besar sama dengan X plus 5 adalah mencari batas nilai X, mencari batas-batas X yang mengakibatkan Y sama dengan mutlak 2X min 4 ini di atas atau sama dengan Y sama dengan X plus 5. Oke. Nah, ini coba Y sama dengan 2X min 4. Mana? Ini yang oranye ya. Yang oranye. Kalau grafiknya warnanya oranye, ini dibuat warna oranye juga. Seperti ini adalah mutlak 2X min 4. Kemudian grafik Y sama dengan X plus 5. Nah, yang biru. Nah, ini Y sama dengan X plus 5. Nah, berarti yang 2X min 4 tadi yang oranye. Pada daerah mana, pada batas-batas X mana, yang oranye ini berada di atas. Berada di atas. Mirip dengan ini tadi ya daerahnya ternyata. Oranye di atas, kalau yang daerah ini, dari ini sampai ini yang biru yang di atas ini.
Nah, yang diminta adalah yang oranye yang di atas. Berarti ini ke sana, ya. X lebih kecil dari min 1/3, karena ada sama dengannya ya. X lebih kecil sama dengan min 1/3, atau X lebih besar sama dengan 11. Ya. Nah, ini min 0,33333 ya. Negatif 0,33333 itu negatif 1/3. Ya. Oke. Yang menyebabkan mutlak 2x min 4 di atas ini, atau yang ini yang oranye berada di atas itu adalah, tinggal dilihat saja sekali lagi, ini ke sana dan 9 ini ke sana. 9 x-nya, ambil bagian x-nya. Oke. Nah, jadi solusinya adalah ini. Oke. Nah, itu penjelasan Pak Guru ya, sesuai dengan janji Pak Guru tadi. Nah, di akhir ini Pak Guru akan sedikit gimana cara membuka, menggambar grafik menggunakan GeoGebra. Misalnya mau digambar x plus 4 ini y sama dengan, nah sebenarnya siswa sekalian boleh ditulis y sama dengan atau tanpa y sama dengan juga boleh. Ternyata direspon sama oleh GeoGebra. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Potong dengan sumbu x min 4 0, titik potong dengan sumbu y. Nah, ini bisa kita ubah namanya ya. Bisa kita ubah warnanya, bisa kita ubah ketebalannya dan seterusnya. Misalnya kita ubah menjadi merah, bolehlah ya. Di filenya apakah mau putus-putus atau kontinu ya. Pada kesempatan ini yang kontinu aja ya. Oke, kita tutup. Nah, ini kemudian sekarang kita gambar mutlak, bisa kita pakai ABS.